Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna. Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Hot mengenai pop. Sahabat Indonesia, Indonesia sebentar lagi akan masuk di dalam era emas dari Indonesia. Untuk itu ada bonus demografi dari generasi milenial yang akan masuk dalam usia produktif sebentar lagi. Untuk itu ada dua syaratnya, kesehatan dan pendidikan. Untuk pendidikan, Menteri kita, Nadiem, sudah melansir satu program. Namanya Program Organisasi Penggerak. Namun sayang, prosesnya tidak semulus yang diharapkan. Ada banyak romantika di belakang itu, sampai-sampai yang terakhir, 3 organisasi besar, NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengundurkan diri dari program itu. Nah, ada kehebohan, ada pro dan kontra di belakang cerita ini. Bersama saya sudah ada pengamat dan penulis sosial politik, Rudy S. Kamri. Kita akan berbincang seputar masalah pop ini dan bagaimana Menteri Nadiem menyikapinya. Gimana nih Mas Rudy, pop ini? Ini kita lagi ngetren yang ngepop ini, Mas. Yang ngepop ini ya. Pop itu adalah program organisasi penggerak. Ya. Sebetulnya gagasan dari Mas Menteri Nadiem Makarim ini luar biasa bagus ya. Artinya tujuannya adalah dia melibatkan semua stakeholder di masyarakat, termasuk swasta, termasuk ormas, kemudian beberapa organisasi yang punya rekam jejak panjang untuk membantu pemerintah menyiapkan SDM guru. Jadi meningkatkan kualitas guru melalui program organisasi penggerak ini. Jadi secara inisiatifnya sih bagus sebetulnya. Bagus, secara program harus diakui itu bagus. Ya. Dan saya sendiri juga sudah tahu langsung dari beliau bahwa program ini itu sangat indah. Karena apa? Pemerintah sendiri tidak akan mungkin mampu melaksanakan peningkatan kualitas guru. Makanya pemerintah mengajak semua stakeholder di luar pemerintah, yaitu masyarakat, untuk membantu pemerintah. Dan pemerintah hanya memberikan insentif dana untuk membantu supaya kualitas guru kita meningkat. Nah, kita tahu bahwa visi pertama Presiden adalah pengembangan SDM. SDM unggul, Indonesia maju. Ya. Dan ini yang tadi Mas Andri sampaikan itu juga untuk dalam rangka mempersiapkan generasi kita untuk 2045 pada saat kita mencapai namanya Indonesia Emas. Gitu. Nah, ini yang sedang disiapkan. Cuma sayang, ini ada sayangnya juga bahwa program ini tidak tersosialisasi dengan baik. Gitu tidak tersosialisasi dengan baik. Di sisi lain saya melihat harus kita akui komunikasi dari timnya Kemendikbud juga kurang bagus gitu ya. Sehingga banyak menimbulkan kesimpang siuran, sehingga banyak masyarakat dan tokoh-tokoh mempunyai mispersepsi. Jadi salah persepsi gitu ya. Media juga kadang-kadang tidak menangkap esensi dari program ini dengan baik gitu ya. Sehingga yang diutarakan di media itu misleading information. Apa misleadingnya Mas? Contohnya begini. Masalah keterlibatan pihak swasta, Yayasan Bhakti Tanoto dan Sampurna Foundation gitu ya. Memang sejak awal memang di dalam aturan POP ini pemerintah mengajak swasta maupun ormas maupun dalam bentuk yayasan ya, untuk terlibat di dalamnya gitu ya. Artinya memang tanpa keterlibatan itu pemerintah akan menyerah gitu ya. Karena itu akan mampu lah. Ya, karena coverage-nya juga sangat besar, luas gitu ya. Keterlibatan Tanoto dan Sampurna ini pada saatnya adalah pemerintah ingin membantu mereka untuk mengamplifikasi program pemerintah, gitu ya. Karena dia juga punya program. Tapi setelah ada keributan di awal, gitu ada beberapa orang yang mempermasalahkan keterlibatan swasta ini, langsung diputuskan dua organisasi ini, yang swasta ini memutuskan tidak menggunakan dana APBN sama sekali. Itu setelah diumumkan. Tidak menggunakan dana sama sekali dan mereka bahkan menggunakan dana sendiri untuk melakukan itu. Tapi mereka tetap berharap masuk dalam program POP ini. Secara program mereka ikut, tapi pendanaan mereka sendiri gitu. Secara mandiri gitu ya. Dan juga proses rekrutmen atau seleksinya mungkin yang dipermasalahkan kalau nggak salah. Ya,
ini saya harus kritisi dari Kemendikbud bahwa eranya Mas Nadiem dan kawan-kawan itu kan era yang sangat profesional gitu ya. Dia profesional, dia meng-hire konsultan dari luar. Cuma masalahnya gitu ya, di Indonesia itu tidak cukup gitu loh. Harus ada pengetahuan yang lebih komprehensif tentang peta pendidikan di Indonesia. Ada jejak kesejarahan dari organisasi yang harusnya diperhitungkan gitu loh. Pada saat NU dan Muhammadiyah yang notabene sudah ada sebelum negara ini ada, betul. Dipermasalahkan, disejarkan dengan organisasi baru termasuk swasta, mereka tersinggung gitu ya. Jadi akhirnya Kemendikbud melakukan tindakan cepat mengevaluasi semuanya. Menunda semuanya dan kemudian merevisi semuanya. Cuma memang masalahnya tidak cukup dari itu ya. Saya harus katakan dengan tegas bahwa Kemendikbud selama ini memang kurang memberikan informasi yang cukup. Komunikasi publiknya ya. Ya, nggak cukup. Dan Mas Menteri sendiri selama ini juga jarang sowan ke beberapa. Ya itu juga mungkin salah satu faktor ya. Di Indonesia itu masih diperlukan seperti itu. Frame Mas Menteri yang sebagai seorang profesional milenial kadang-kadang merasa bahwa ini cukup bekerja untuk negara dan bangsa, tanggung jawab pada presiden, sudah tidak perlu lagi seperti itu. Padahal sasarannya adalah yang 3T tadi. Perlu sosialisasi organisasi yang bisa masuk sampai ke sana. Tidak boleh elitis katanya begitu. Ya, tidak elitis. Dan di Indonesia Mas Andre, jejak kesejarahan dan sebagainya itu sangat sensitif gitu loh. Jadi seharusnya memang di awal sebelum program ini diluncurkan itu Mas Menteri juga harus memberikan sosialisasi secara langsung kepada Muhammadiyah, NU dan PGRI gitu ya. Sehingga ketersinggungan ini tidak terjadi gitu. Tapi terakhir kan Mas Menteri ini Nadiem Makarim sudah secara gentleman minta maaf. Setelah dia minta maaf apa sebaiknya yang dilakukan? Ini menurut saya adalah suatu sikap yang sangat gentleman, sangat gentleman dan rendah hati. Kalau kita lihat permintaan maafnya kan dia dengan rendah hati minta maaf dan ingin mengajak kembali organisasi besar itu untuk terlibat dan mohon bimbingan dan sebagainya. Ini suatu hal yang sikap yang sangat terpuji menurut saya. Nah, kalau menurut saya organisasi besar ini, kalau mereka memang peduli dengan pendidikan, harusnya berbesar hati untuk memaafkan dan kembali duduk bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun ulang POP ini harusnya seperti apa dan harus bagaimana gitu ya. Jadi tidak boleh istilahnya untung gitu. Ada arogansi juga. Saya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa jejak kesejarahan dalam bidang pendidikan NU dan Muhammadiyah itu cukup panjang. Tapi saya lihat sekarang ada semacam arogansi, glorifikasi yang agak berlebihan menurut saya. Sahabat Indonesia, seyogianya kepedulian yang dikatakan oleh Mas Rudi itu lebih mengatasi gengsi, arogansi, ketersinggungan. Setelah Menteri Nadiem minta maaf, ya marilah kita menata ulang kembali, duduk bersama begitu ya. Dan ini gini Mas Andri, yang membuat semakin masalah semakin pelik itu beberapa tokoh yang pendidikan juga dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan statement-statement yang kontraproduktif gitu loh ya. Seharusnya mereka sebagai orang yang peduli dengan pendidikan di Indonesia harusnya memberikan masukan secara konstruktif harus seperti apa. Program POP ini tidak bisa menjadi tolok ukur tunggal keberhasilan seorang Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita harus banyak program yang lain ya. Betul. Salah satunya adalah dana BOS gitu. Dana BOS dulu Mas, dulu transfernya itu ke kepala daerah baru ke kepala sekolah. Apa yang terjadi? Banyak bocor. Erosi tengah jalan nih. Erosinya kemana-mana gitu. Dan pada era Nadiem ini langsung langsung dilakukan transfer dari pusat langsung kepada rekening kepala sekolah. Breakthrough langsung ya. Itu luar biasa. Gitu. Yang kedua tentang program Merdeka Belajar, gitu ya. Itu di kampus mendapatkan sambutan yang sangat baik, gitu ya. Ini harusnya secara komprehensif dinilai. Gitu. Jadi program POP ini tidak menjadi tolok ukur tunggal dalam menilai kinerja seorang menteri, menurut saya. Dan itu pun kan sudah dengan berbesar hati ingin diperbaiki mekanismenya. Jadi kepedulian terhadap pendidikan demi masa depan generasi milenial kita, masa depan Indonesia ini harus didahulukan. Jadi saran saya adalah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
mereka harus berbesar hati untuk mengevaluasi ulang, gitu ya, menata ulang program ini. Saya minta jangan dibatalkan, gitu ya. Yang kedua, dari organisasi yang besar ini dan beberapa tokoh pendidikan, marilah kita berbesar hati juga, gitu ya, memberikan masukan pada pemerintah melalui Mas Menteri ini, gitu ya. Ini program yang baik untuk peningkatan kualitas guru, gitu ya. Kalau yang dipermasalahkan masalah program pembelajaran jarak jauh atau PJJ, itu sudah ada dana tersendiri. Gitu. Kita tahu kok bahwa selama pandemi ini, Mas, ini memang itu menjadi kendala. Di daerah-daerah banyak orang yang tidak mempunyai HP. Kalaupun punya HP juga masalah dengan kuota yang terbatas. Kalaupun ada kuota, ada HP, tapi sinyal juga bermasalah. Gitu. Ini juga saya tahu menjadi perhatian juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Ini program terpisah, jangan dicampur aduk. Gitu. Kalau kita bicara program organisasi penggerak, kita fokus ke sana. Kita perbaiki sama-sama, kita laksanakan harus seperti apa. Dan saya berharap organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah maupun PGRI mulai berbesar hati. Mari kita duduk kembali membantu Mas Menteri untuk menggulirkan program ini sehingga tepat sasaran dan tepat hasilnya. Bisa mencapai lebih efektif. Efektif. Iya, sahabat Indonesia. Memang kepedulian awal ataupun yang paling penting adalah bagaimana pendidikan ini bisa naik kelas demi generasi muda kita ini siap menyambut era Indonesia emas nanti. Jangan sampai dikorbankan lantaran tadi ada konflik, ada hambatan yang sifatnya sebetulnya agak remeh-temeh ya. Kalau Pak Presiden memberikan suatu langkah inovasi baru dengan memberikan orang baru, kenapa tidak diterima gitu? Kita tunggu saja gitu loh. Kita 8 bulan itu belum bisa menjadi tolak ukur menilai kinerja seorang menteri. Iya, sahabat Indonesia, kembali kita boleh mengkritik pemerintah sekeras-kerasnya, tapi juga harus membantu sekuat-kuatnya. Dinamika permasalahan seluk-beluk di dalam Kemendikbud kita juga memang banyak, dan ini sedang ditata ulang, dibereskan. Dan ada program POP yang cukup baik, yang sangat baik sebetulnya. Mari kita dukung sama-sama, kita kritisi prosesnya yang salah, dan setelah Menteri Nadiem minta maaf dan berjanji akan memperbaiki mekanismenya, mari kita duduk kembali untuk melangkah ke depan. Let's move on katanya, begitu ya. Jadi kita juga harus sama-sama berbesar hati lah. Betul. Semua anak bangsa, mari bersatu padu meningkatkan kualitas SDM kita melalui pendidikan. Gitu ya. Kalau ada yang salah, mari kita benarkan bersama-sama. Betul. Tidak harus saling menyerang, gitu ya. Ini tidak harus juga saling mendiskreditkan, gitu ya. Dan jangan menggagalkan program yang bagus. Ini program bagus. Jadi jangan. Satu lagi yang paling saya ulang lagi, tidak bisa program ini menjadi tolak ukur keberhasilan atau kinerja seorang pejabat. Ini hanya salah satu program dari puluhan program yang dipunyai oleh Kemendikbud gitu. Kalau tidak sempurna, mari kita sempurnakan bersama-sama. Setuju. Kalau dia sudah minta maaf, mari kita maafkan. Gitu. Inilah genetika dasar kita adalah saling memaafkan, kita juga gotong royong. Setuju. Kita memberikan keteladanan supaya orang yang sudah minta maaf, kita maafkan dan kita maju ke langkah berikutnya. Demikian sahabat Indonesia, SDM unggul, Indonesia maju. Kita jumpa lagi di session berikutnya.